Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azimil ihsan wasil fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita diberi kemudahan untuk menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan mudah-mudahan pula kita diberi kesempatan dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, melanjutkan kembali membacakan tafsir surah An-Nisa ayat 172. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membantah klaim orang-orang ahli kitab yang mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu adalah Tuhan atau Nabi Isa adalah anak Tuhan, yaitu dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Isa sendiri tidak pernah mengaku-ngaku bahwasannya beliau adalah Allah atau anak Allah. Bahkan beliau dengan bangga mengatakan, saya adalah Abdullah, saya adalah hambanya Allah. Begitu juga para malaikat, mereka orang-orang yang mulia, namun mereka mengakui bahwasannya mereka adalah hamba-hamba Allah. Kalau seorang nabi, malaikat, semuanya tidak malu, tidak enggan untuk mengatakan dengan jujur bahwasannya mereka adalah hamba Allah, apalagi selain para nabi dan para malaikat. Waalaikumsalam. Sehingga Allah berfirman di ayat yang ke-172, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah
La yastankifal masihu. Al-Masih yaitu Nabi Isa sekali-kali tidak enggan. Sekali-kali tidak enggan. Ayyakuna abdalillah. Dia menjadi hamba bagi Allah. Walal malaikatu al-muqarrabun. Dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat. Wa may yastankif an ibadatihi. Dan barang siapa yang enggan dari menyembah Allah, wa istakbir, dan menyombongkan diri, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini secara umum memberikan penafsiran bahwasannya Nabi Isa atau Isa Al-Masih sama sekali tidak malu dan tidak enggan menjadi hamba Allah. Begitu juga para malaikat yang dekat kepada Allah, mereka pun tidak merasa malu ya menjadi hamba Allah. Maka barang siapa yang enggan dan sombong untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan kumpulkan mereka pada hari kiamat untuk diberi hisab, diberi keputusan. Ini makna secara umum. Kemudian kita lihat, kita nukilkan dari beberapa tafsir, di antaranya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan ayat ini membantah kaum Nasrani yang berlebihan terhadap kedudukan Nabi Isa. Mereka menjadikan Nabi Isa ya seorang Tuhan, ya Tuhan atau anak Tuhan. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat yang lain, di surat Maryam ayat 30, Nabi Isa mengatakan, Inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Aku adalah hambanya Allah. Ya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Mereka semua mengatakan, ya, mereka adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Hamba dan utusannya. Bahkan dalam surat Al-Anbiya ayat 26, wa qalu takhadha rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai seorang anak. Subhanah, Maha suci Allah. Bal ibadu mukramun. Ini dia. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, itu alasan kenapa di sini disebutkan malaikat. Setelah menyebutkan Nabi Isa, Allah sebutkan para malaikat. Sebab para malaikat juga dianggap sebagai ya anak perempuan Allah. Anak perempuan Allah. Nah, itulah sehingga disebutkan malaikat di sini untuk membantah mereka. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan pula di sini bahwasannya Nabi Isa dan para malaikat itu tidak menyombongkan diri. Ya. Padahal mereka makhluk yang kalau mau sombong bisa saja, mereka punya kekuasaan. Malaikat kan kuat-kuat. Dan mereka itu makhluk yang dekat dengan Allah. Dan mereka itu suci, ya. Namun ternyata mereka menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menyombongkan diri kepada Allah, maka mereka menjadi orang yang paling hina dan paling rendah. Seperti penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Maka sekali lagi kaum muslimin yang berbahagia, kalau
makhluk-makhluk yang mulia saja itu tunduk dan patuh kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, maka kita lebih pantas, lebih layak untuk merendahkan diri kepada Allah. Maka fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, tentu iman dengan benar ya. Ya. Iman bukan hanya pengakuan semata. Iman disertai dengan pembuktian. Wa amilus solihat, ini dia buktinya. Dan mereka mengerjakan amal soleh. Wa yuwaffihim ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, pahala mereka. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Ya, karunia-Nya. Wa ammal ladzina stankafu, dan adapun orang-orang yang enggan, ya, orang-orang yang tidak mau ya beribadah kepada Allah, tidak mau beriman dan beramal soleh. Wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri, fayu'adzibuhum 'adzaban alima, maka mereka akan disiksa, diazab dengan azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi, dan mereka tidak akan menemukan selain Allah waliyan, ya, waliya wala nasira, wali ya pelindung, nasir penolong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini dengan memberikan ancaman ya. Sehingga ayat ini kalau kita lihat semakna dengan surah Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak mereka akan masuk ke dalam ya neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, hina dina, dalam keadaan hina dina, tertunduk, sebagaimana ya Allah telah menegaskan bahwasannya balasan sesuai dengan perbuatan. Dulu di dunia mereka congkak, angkuh, sombong, ya, meninggikan diri, maka dibalas dengan kehinaan ya di akhirat. Maka kaum muslimin, ini sebuah balasan yang sangat ya menghinakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kedua ayat ini ya saling menguatkan ya, saling menguatkan. Secara umum ayat 173 ini menjelaskan kepada kita orang beriman yang taat akan Allah berikan pahala penuh, ditambah bonus ya karunia yang berlipat-lipat, ya. Dan Allah itu sebaik-baik memberi rizki. Dalam surat At-Tolak ayat 11, wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, wa ya'mal solihan, dan mengerjakan amal soleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiyal anhar, akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, jadi Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Tidak ada yang ya sempurna dalam memberikan balasan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya itu. Kalau kita mau serius beriman dan beramal soleh, diampuni dosa kita. Di surat At-Taghabun ayat yang ke-9, wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu ya seluruh amal yang diridhoi, dicintai oleh Allah, dengan dipenuhi syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba kepada Rasul. Yukaffir anhu sayyi'atih, akan diampuni dosa-dosanya, dihapus kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, amal kebaikan akan menghapus amal
keburukan. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Di akhirat dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah ya. Jadi kaum muslimin jangan ragu ya untuk beramal soleh. Mumpung masih ada kesempatan. Setiap ada kesempatan segera bergegas. Jangan menunda-nunda. Ya. Masih ingat ya nasihat indah dari seorang ulama besar ya. Beliau berpesan kepada kita yang bernama Khalid bin Ma'dan rahimahullah mengatakan idza futiha ahadukum babu khair falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Jika pintu kebaikan telah dibukakan untuk kalian, maka bersegeralah untuk memasukinya, sebab kalian tidak akan tahu kapan pintu tersebut akan tertutup. Jadi setiap ada kesempatan bergegas, fastabiqul khairat. Ya, ingat ya. Kesempatan belum tentu terulang kembali. Makanya kita jauh-jauh hari terus berdoa supaya diberi kesempatan berjumpa lagi dengan Ramadan ya. Itu kesempatan emas yang ditakdirkan bertemu dengan Ramadan. Nah, jamaah yang berbahagia, kata Ibnu Katsir, Allah akan menyempurnakan pahala orang beriman dan beramal soleh serta menambah untuk mereka dengan keutamaan. Yang pertama apa? Kenikmatan surga. Ya. Yang kedua, ridha Allah. Yang ketiga, tambahan balasan tanpa batas. Masya Allah ya. Sementara orang yang takabur dari ibadah kepada Allah akan diazab dengan pedih. Tidak ada ya pelindung baginya, tidak ada penolong baginya di hari kiamat nanti. Masya Allah. Sebab mereka menjadi pengikut iblis. Ya. Bahkan iblis sendiri nanti berlepas tangan dari mereka. Ya. Iblis sendiri yang berpaling dari mereka. Bahkan nanti iblis mendatangkan mimbarnya khutbah di dalam neraka, ya, khutbah di dalam neraka, menegaskan sekali lagi bahwasannya iblis itu tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menyelamatkan mereka yang dulu di dunia menyembahnya, menyembahnya. Masya Allah, apa enggak sedih kaum muslimin? Ya, ketika di dunia dia capek, lelah memberikan peribadatan kepada iblis, lah kok ternyata di akhirat iblis berlepas diri. Sedih mereka, sedih sekali mereka ya. Menyesal mereka, tapi sudah terlambat, tidak ada ya kesempatan yang kedua. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kedua ayat ini memberikan pelajaran kepada kita ya. Yang pertama, Nabi Isa hanyalah hamba Allah, bukan Tuhan. Dan ini bantahan yang paling kuat untuk akidah Trinitas. Bahkan beliau sendiri enggan kok ya. Beliau sendiri tidak enggan, maksud kami tidak enggan menjadi hamba. Ya. Maka menuhankan beliau kebatilan, sebuah kebatilan. Pelajaran kedua, kemuliaan sejati ketika menjadi hamba Allah. Sebab itulah tujuan kita diciptakan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan, kelolaan panjenengan diciptakan untuk beribadah secara totalitas kepada Allah. Semuanya, termasuk para malaikat muqarrabun. Pelajaran yang ketiga, Allah membedakan antara orang yang sombong dan orang yang taat. Orang yang taat pahala penuh, bahkan mendapat fadlun, tambahan karunia. Orang yang sombong azabnya pedih. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Pelajaran yang keempat, ibadah itu tujuan penciptaan kita. Maka semakin kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, maka semakin ya sempurnalah kita sebagai hamba. Sebab kita menjalankan fungsi kita diciptakan. Ya. Sebuah
pena, polpen, senajan awis reginipun, larang, mahal harganya. Namun ketika tidak menjalankan fungsinya, nggak bisa buat nulis, apa yang terjadi? Ya, buang saja, ganti, kan begitu. Walaupun harganya mahal, walaupun harganya jutaan, tapi nggak bisa buat nulis, ya percuma. Ya, dia nggak menjalankan fungsinya, sehingga tidak bernilai. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Makanya kalau sudah ibadah serius, ya, tafarrugh li ibadati, bersungguh-sungguhlah, curahkan segenap kemampuan kalian dalam beribadah kepada Allah. Ya. Pelajaran yang kelima, tidak ada penolong selain Allah di hari kiamat. Jabatan, kekuasaan, kolega, leluhur, makhluk manapun tak mampu menjadi penolong. Ya, yang bisa memberikan syafaat itu hanyalah Rasulullah, itu pun dengan izin Allah, dan itu pun ya, apakah Allah mengizinkan seseorang diberi dan tidaknya tergantung Allah yang memutuskan. Ya. Pelajaran yang keenam, rahmat Allah sangat luas. Pahala, ganjaran bukan hanya setimpal tapi berlipat. Ya, fadlun. Sering kita sampaikan, dalam memberikan pahala Allah bersifat al-fadlu. Ya, 1 dibalas sampai 700, bahkan sampai berlipat-lipat tanpa batas, seperti sabar, puasa misalnya. Adapun untuk azab Allah balas adlun, adil, 1 dibalas 1. Tuh. Tapi jangan sampai meremehkan ya neraka Allah, jangan kaum muslimin. Kan banyak gus-gus yang lagi viral itu, yang kemarin lagi viral itu seorang bocah ngisi pengajian, naudzubillah, ngenteng nih, panasin rokok. Ya. Naudzubillah ya. Ya. Neraka diremehkan itu kan ya. Rasul aja kalau ingat neraka nangis ya. Nah ini ngeri sekali. Malah guyonan itu. Alah gur panas pak, kalau nggih kadang nggih butuh panas gitu, malah ngomong gitu kan. Nah. Pernah kan lihat ceramahnya kan, yang kecil itu ngisi pengajian bawa rokok lambangnya A itu kan. Iya, ada kan ya di YouTube ya kan ya. Dia malah bangga mengatakan, saya rokoknya ini gambarnya A, Allah katanya. Betul ngomong gitu dia di YouTube. Ngenteng nih, menganggap neraka itu kayak barang mainan tuh kayak. Masya Allah, Rasulullah kalau ingat neraka itu nangis pak. Ya, bercucuran air matanya. Para sahabat sampai pingsan kalau ingat neraka. Lah ke orang sekarang malah gedulinan rokok kepiye. Naudzubillah. Tipis iman mereka kepada hari akhir. Jangan-jangan nggak paham itu rukun iman yang 6 itu. Kok iso ngenteng nih? Ya, kok tekani malaikat maut tenan, bingung ya. Nah, malaikat Malik ya, itu nggak pernah tersenyum sejak diciptakan. Cuma 1 kali senyum ketika bertemu Nabi saat Isra Mi'raj. Bayangkan, ngeri besar. Nah, yang terakhir, kesombongan itu sebab kebinasaan. Dan sombong itu cirinya siapa? Cirinya iblis, Pak. Sombong itu cirinya iblis. Ya. Iblis itu sumber kehancuran. Kaum muslimin yang berbahagia. Maka sekali lagi mari kita semakin ya berpegang teguh ya dalam kita beragama ya. Berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita ya kendu. Terus ya semakin diperkuat. Itulah sebabnya Nabi mengulang-ulang doa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kan begitu. Ya. Kemudian ayat berikutnya kaum muslimin. 174 ya. Dan 175. 2 ayat sekaligus kita bacakan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhan. Sungguh telah datang kepada kalian burhan. Burhan ya, burhan itu artinya apa? Bukti. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuron,
dan kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad, kepada kalian, ya, yakni kepada Nabi Muhammad tentunya, nuram mubina, ya, nur, ya, cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman billah kepada Allah, wa'tasamu bih, mereka berpegang teguh dengannya, ya, dengan agama Allah, ya, dengan tali agama Allah yang kokoh. Fasayudkhiluhum fi rahmatin min, ya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, wa fadlin, ya, dan Allah akan limpahkan karunia, wa yahdihim ilaihi, dan Allah akan berikan petunjuk kepada mereka, ya, siratal mustaqima, jalan yang lurus. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia, bukan hanya orang beriman. Allah telah mendatangkan kepada mereka burhan. Burhan itu, kata sebagian ulama, burhan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menjadi bukti kerasulan yang jelas. Kemudian ada juga yang mengatakan burhan itu adalah Al-Quran, sebab dia hujjah yang tak tergoyahkan. Itu sebagian kata ulama tafsir. Sebagian lagi mengatakan burhan adalah, ya, Al-Quran itu sendiri, kata mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, memang ada khilaf di antara ulama tafsir. Yang jelas maknanya sama, kita digabungkan, ya. Jadi kata Ibnu Katsir, burhan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab melalui beliau kebenaran menjadi jelas. Nur mubin, kata Ibnu Katsir, Al-Quran, sebab petunjuk Al-Quran mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Beda dengan Imam At-Tabari. Beliau mengatakan burhan bisa bermakna Al-Quran itu sendiri, sebab Quran mengandung di dalamnya bukti-bukti ketuhanan. Nur itu Al-Quran, sebab ia menyingkap kebenaran dari kebatilan. Intinya sama maknanya. Jadi Rasul dan Quran sama-sama burhan, sama-sama burhan. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, kemudian, ya, ayat yang ke-175 maknanya secara umum, ya, menjelaskan bahwasannya balasan bagi orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh al-i'tisam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti wahyunya, dengan bersandar kepadanya dan menjadikannya sebagai satu-satu pelindung. Maka Allah akan memberikan 3 janji. Yang pertama rahmat darinya. Apa itu? Surga, ampunan, keselamatan. Yang kedua fadlun, yaitu tambahan kenikmatan di atas rahmat tersebut. Yang ketiga adalah hidayah ke jalan yang lurus, petunjuk dunia dan akhirat. Bakal selamat dunia lan akhirat, bakalan bejo dunia lan akhirat. Ini janji Allah. Kalau kita beriman kepada Allah dan berpegang teguh, itu janji Allah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, Ibnu Katsir mengatakan berpegang teguh kepada Allah itu artinya bertawakal kepadanya, berlindung kepadanya, mengikuti Rasulnya, mempercayai janji-janjinya. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka jamaah yang berbahagia, ya, ada sebuah kutaib, ya, kitab tipis namun bagus, ya, yang berjudul Asbabus Sabat 'alad Din. Asbabus Sabat 'alad Din artinya sebab-sebab, ya, berpegang teguh dalam agama. Apa sebab-sebab yang menjadikan kita bisa teguh dalam beragama? Nah, akan saya sampaikan secara ringkas, ya. Nanti kalau enggak selesai kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Disebutkan dalam kitab tersebut atau kutaib tersebut, ya, kitab tipis tersebut, di antara kiat agar kita mampu berpegang teguh dengan agama Allah ini, yang pertama, kita hendaknya sadar, kaum muslimin. Kula lan panjenengan supados sadar
sadar untuk kembali kepada Al-Quran yang agung, baik dengan menghafalnya, membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya. Ya, sebab tali agama Allah yang paling kokoh, yang paling kuat adalah Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu jamaah, itu kuncinya. Maka itu tujuan kita ngaji tafsir, agar kita semakin kokoh, semakin teguh dalam beragama ini. Jangan lepaskan ini, jangan lepaskan. Maka dibaca Quran. Ada seorang bapak-bapak umur 69 tahun dari Mauritania. Ya. Beliau tuh berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau wafatkan saya sebelum saya berhasil menghafal Al-Quran dengan mutqin. Bayangkan, umur sudah songo berdoa seperti itu kepada Allah. Akhirnya dengan izin Allah di usia 70 sekian dia berhasil, Pak, menghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, jadi Anda bisa meniru semangatnya orang ini. Luar biasa. Bahkan ada seorang syekh kita ngimami ketika ngimami di Singkit sana, itu Singkit itu kotanya para penghafal, itu kuat-kuat hafalan orang sana. Jadi kalau hafalan itu ditulis di papan terus dihapus gitu kan ya, nanti tulis lagi terus dihapus lagi, kuat-kuat ya. Ada imam ngimami itu salah bacaan, semuanya diam, lalu ada yang membetulkan, kakek-kakek ditanya, Syekh, mulai kapan sampean menghafal Quran? Ya sejak tua ya, sejak umur 60 tahun saya baru menghafal sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan takut, Pak. Quran itu kan dimudahkan oleh Allah. Yang penting jangan punya tekad, semangat, lalu punya komunitas gitu loh. Mungkin jamaah kita sepuh-sepuh, bismillah mulai sekarang saya harus berusaha menghafal walaupun satu ayat 1 minggu misalnya, atau 1 ayat 2 hari gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting punya kemauan. Ya, terus menghafal. Itu sudah luar biasa pahalanya. Walaupun nggak target, yang penting Anda sudah berusaha menghafal. Nanti kita akan meninggal membawa mungkin 100 ayat, mungkin 1 juz atau 2 juz, itu luar biasa sudah. Yakinlah, pokoknya ya. Yang penting kita dapat berkah Qur'annya itu aja. Ya, monggo. Yang muda apalagi. Nah, ya, yang muda harus lebih semangat, kan begitu. Itu kaum muslim yang berbahagia. Itulah alasannya kenapa Allah menurunkan Al-Quran bertahap. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-32 dikatakan, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir berkata, kenapa Quran enggak diturunkan sekaligus kayak Taurat? Blek gitu kan. Kenapa? Kok berapa? Tadrijian, berangsur-angsur sampai 23 tahun. Apa kata Allah? Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Diturunkan Quran berangsur-angsur supaya kami memperkuat hatimu dengannya. Itu jamaah. Kemudian yang kedua, agar kita teguh dan kokoh dalam berpegang kepada agama ini, yaitu yang kedua adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Jangan lupa, dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat sesuka yang Dia kehendaki. Lihat tafsiran dari Imam Qatadah. Imam Qatadah mengatakan di dalam kehidupan dunia maka dia akan diberikan ketetapan dengan berbuat kebaikan dan beramal soleh. Jadi dengan iman dan amal soleh kita akan teguh dalam beragama ini jamaah. Ya. Dan disebutkan dalam banyak ayat yang lain kaum muslimin yang berbahagia. Maka bukti nyata Rasulullah SAW mencontohkan ini.
Lihat, Nabi itu kontinu dalam beramal soleh. Beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya. Bahkan beliau ketika sholat tahajud pernah membaca 1 rakaat 5 juz. Ini menunjukkan betapa komitmen Nabi dalam beramal soleh. Dan Nabi itu menyatakan amalan yang paling baik dan disukai itu adalah adwamuha wa in qalla. Amalan yang sedikit tapi kontinu. Ya, ini bisa meneguhkan kita kaum muslimin. Ini penting jamaah. Ya. Kiat ketiga agar kita teguh. Ya, ini kalau bisa dicatat ya. Jadi besok kalau datang bawa catatan biar lebih fokus. Ya, biar nanti dapat oleh-oleh. Kalau nggak dicatat, ya nanti pulang hilang ya. Teko ibu Juni, Mas, oleh apa pengajian? Lu lali dek. Nah, begitu. Jadi biar fokus dicatat. Yang ketiga jamaah, membaca kisah-kisah para nabi, Qisasul Anbiya, membaca kisah para orang soleh, kisah Abu Bakar As-Siddiq, kisah Umar bin Khattab, kisah Ali, Utsman, baca kisah para sahabat, baca kisah para tabi'in. Ini akan menguatkan kita. Lantas kita pelajari kisah-kisah mereka, kita tadabburi, lalu kita amalkan. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 120. Hud surat yang ke-11 ya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul. Dan semua kisah dari rasul-rasul telah kami ceritakan kepadamu. Manusabbitu bihi fuadak, kata Allah. Kisah-kisah yang dengannya itu kami teguhkan hatimu ya Muhammad. Maka Nabi ketika sedih, ketika mendapat ujian dalam dakwah, Allah kisahkan dulu ada Nabi yang seperti ini, ada Nabi. Begitu juga ketika sahabat datang, ya Rasul, kapan datang pertolongan Allah? Kami sudah enggak tahan ya Rasul. Ketika masih di kota Mekah. Lalu Rasul menceritakan dulu sebelum kalian ada orang yang beriman dikubur hidup-hidup, ada yang dijungkasi kulitnya pakai besi sampai kelihatan tulangnya, ada yang digergaji jadi 2, diceritakan itu. Ya. Jadi mereka minta supaya didatangkan pertolongan, diceritakan kisah-kisah itu. Dikisahkan tentang orang-orang terdahulu, Ashabul Ukhdud misalnya, yang dimasukkan ke dalam api hidup-hidup ya, Masya Allah. Maka baca kisah mereka. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin, kata Allah. Di dalam kisah-kisah itu terdapat kebenaran, pengajaran, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu kaum muslim yang berbahagia. Kemudian yang keempat, kiat yang keempat, ya, berdoa. Di antara sifat-sifat orang yang beriman itu, mereka menghadap Allah dengan berdoa kepadanya agar diteguhkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa doa orang beriman? Dihafalkan doa ini nggih. Ali Imran ayat 8. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Doa kaum muslimin. Sebab hati kita di antara 2 jemari Allah, kata Rasul. Maka Rasul mengulang-ulang doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kemudian kiat yang kelima kaum muslimin, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu jamaah sebab yang paling agung agar seseorang bisa teguh. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-45 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'at, ya, ketika kamu berjumpa dengan fi'atan, sekelompok musuh, fasbutu, kata Allah, berteguh hatilah kamu, wazkurullaha katsira, perhatikan, dan perbanyak menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, zikir sama Allah.
la'allakum tuflihun, maka kamu akan ya mendapatkan keberuntungan. Zikir yang banyak, zikir sebelum tidur, zikir ya pagi dan petang, ba'da sholat zikir, di waktu yang senggang zikir, sambil aktivitas zikir sebanyak-banyaknya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian sebab yang keenam, agar kita teguh dalam berpegang di dalam agama Allah ini, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Tidak harus jenengan menjadi ustadz. Anda bisa berdakwah kepada istri, kepada anak, ya, kepada sahabat-sahabat. Kan begitu. Rasul menyebutkan dalam hadis Ibnu Hibban, orang yang beruntung itu, kata Rasul, inna minan nas mafatihal khair wa maghaliqash syarr, wa inna minan nas mafatihasy syarr maghaliqal khair, fatuba liman, ya, fatuba bejo kemayangan, keberuntungan yang besar bagi orang yang mafatihal khair ala yadehi, bagi orang yang menjadi pembuka kebaikan melalui kedua tangannya, dan wail, kecelakaan yang besar bagi orang yang menutup pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu keburukan. Jadi orang berkah itu adalah orang yang di mana saja, kapan saja dia menasehati, mengajak kepada kebaikan. Gak apa-apa, memang kadang dicerca Anda, wah sok suci, untuk kiai kok ngelini kancani. Gak apa-apa, sudah, yang penting Anda ajak kebaikan. Anda gak apa-apa dicela, dicaci, gak ada masalah. Wong kita gak mengajak orang untuk ya suka sama kita. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Rasul saja juga sama Pak, dibenci, dimusuhi, bahkan diracun, diusir. Padahal Rasul gak salah, cuma mengajak orang kepada kebaikan. Gak ada masalah. Ya, Anda gak usah kecewa ketika ditolak, disakiti, santai aja. Wong kita gak mengajak orang kepada diri kita, kita mengajak mereka kepada Allah. Makanya dikatakan qul hadhihi sabili dalam surat Yusuf ayat 108, katakanlah inilah jalan agamaku, ud'u ilallah ala basiratin, aku ya dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Ya, itu kaum muslim berbahagia. Jadi kalau kita betul-betul berusaha ya memberikan petunjuk kebenaran kepada orang lain, Allah akan membalas ya dengan hal yang sama. Kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan bertambah petunjuk untuk kita. Semakin kita banyak menyampaikan kebaikan-kebaikan, semakin banyak pula yang kita dapatkan. Sehingga ini perlu kesabaran. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. Ya, yuriduna wajhah, yang mereka mengharapkan ridhonya Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan berpaling dari mereka. Ya, terus temani mereka, sertai mereka. Ya, itu kaum muslim yang berbahagia. Nah, kemudian yang kedelapan, yakin dengan kedatangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya masa depan itu milik Islam, yakin itu. Anda yakin. Maka dengan begini Anda semakin teguh, Anda semakin kokoh, ya, sebab Anda meyakini kebenaran pasti menang, ya, dan ya akhir yang terbaik itu pasti milik Islam, begitu. Yang kesembilan, kaum muslimin, sabar, ya, sabar. Ini sebab yang paling besar bagi kita berpegang teguh pada agama Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Innallaha ma'as sabirin. Yang ke-10, merenungkan kenikmatan surga dan pedihnya siksa neraka, serta banyak mengingat kematian. Ini menjadikan kita teguh, kaum muslimin. Ya, perbanyak mengingat kematian dan merenungkan kenikmatan surga, bidadari-bidadari, ya, pokoknya merenungkan itu. Ya,
Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Sebagaimana yang Nabi sampaikan kepada keluarga Yasir, "Sobron ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah hai keluarga Yasir, sebab janji Allah adalah surga untuk kalian. Nah, itulah kaum muslimin 10 sebab yang bisa menjadikan kita teguh dalam agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati-hati kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Pokoknya. Apa? Selesai. Oh sama.